Sebuah rumah di kawasan Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas hangus terbakar. Dari informasi di lapangan, api diduga berasal dari arus pendek listrik. Satu keluarga pasangan suami istri Sulastri dan Eko Purwanto bersama 4 orang anaknya tinggal di rumah menyerupai gubuk yang dibangun di atas tanah warisan keluarga di Pontianak Utara. Dan dampak pandemi COVID-19 membuat omset petani langsat di Desa Punggur, Kabupaten Kubur Raya menurun hingga 50%. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Kabupaten Landak pertanggal 2 Agustus 2021 masuk dalam zona merah. Dinas Kesehatan Kabupaten Landak diminta mengkonversi atau menambah tempat tidur perawatan pasien COVID-19. Dan simpang siur informasi membuat sebagian masyarakat kecewa tak mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Bersama saya Esti Widyasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas hangus terbakar. Dari informasi di lapangan, api diduga berasal dari arus pendek salah satu kamar rumah yang berada di Desa Senyawan. Inilah video amatir detik-detik terbakarnya rumah yang berada di Desa Senyawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada Senin siang. Api dengan cepat menghanguskan bangunan semi permanen rumah milik warga. Warga yang berada di lokasi kebakaran berusaha memadamkan api dengan peralatan dan air seadanya, lantaran pemadam kebakaran belum tiba di lokasi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, api diduga berasal dari arus pendek salah satu kamar rumah tersebut. Dugaan sementara katanya dengan kejadian kebakaran di rumah saudara Salsuri adalah berkaitan dengan arus pendek listrik, karena pada saat kejadian yang bersangkutan sedang ada kegiatan dengan anaknya sambil ngobrol, kemudian mainkan handi, kemudian ada keluar api dari kamar sebelahnya. Pada saat itu hanya menghidupkan kipas angin dan tidak ada arus listrik lain yang dinyalakan. Untuk saat ini dugaan sementara adalah arus pendek listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kali ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemancing yang jatuh di sekitar Pulau Pontianak, perairan Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas pada 27 Juli 2021 lalu, Nur Astriadi akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Mayat Nur Astriadi ditemukan di perairan Paloh, Kabupaten Sambas pada Sabtu dini hari setelah pemancing tersebut dilaporkan terjatuh. Beginilah kondisi Nur Astriadi yang ditemukan warga dalam keadaan meninggal dunia. Meski lokasi antara pemancing terjatuh, dengan penemuan mayatnya ditemukan masih di wilayah Kabupaten Sambas, namun jaraknya terbilang jauh dari perairan Paloh, Kabupaten Sambas. Menurut Zuljah dan tim SAR Sintete memastikan, mayat Nur Astriadi yang masih berusia 19 tahun tersebut terbawa arus dari perairan Jawai sampai ke perairan Paloh, Kabupaten Sambas. Pencarian hari keempat, kami mendapatkan informasi dari nelayan Paloh, ditemukan satu orang jenazah mengambang di atas air di sekitar Laut Paloh. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi, kita bawa ke dermaga Pos TNI AL Paloh untuk dilakukan serah terima kepada keluarga korban. Nur Astriadi sendiri dilaporkan terjatuh saat memancing bersama 3 temannya di sekitar Pulau Pontianak. Untuk itu, SAR Sintete mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di perairannya, misalnya dengan membawa alat keselamatan seperti pelampung. Dari Sambas, Uun Yuniar melaporkan. Satu keluarga pasangan suami istri Sulastri dan Eko Purwanto bersama 4 orang anaknya tinggal di rumah menyerupai gubuk yang mereka bangun di atas tanah warisan keluarga di Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara.
Gubuk yang dibangun dengan material seadanya berukuran 2 meter kali 5 meter ini tampak reot dan sangat tidak layak huni, sangat kontras dengan bangunan di sebelahnya. Berada di antara dua rumah warga yang sudah permanen, gubuk keluarga kecil Eko Purwanto 26 tahun dan istrinya Sulasti 28 tahun. Tampak kontras dengan sederet rumah di Gang Samkem, Jalan Selat Panjang, Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara. Gubuk yang dibangun dengan material kayu seadanya berukuran sekitar 2 meter kali 5 meter ini tampak reot dan sangat tidak layak huni, di mana lantai gubuk berasal dari bahan papan mal, serasa mudah patah saat diinjak. Sementara keempat sisi dinding gubuk dibuat menggunakan bahan daun pandan, dan saat ini sudah tampak mengering. Untuk melindungi diri dari teriknya sinar matahari serta hujan, atap gubuk dibuat memanfaatkan material seng seadanya. Tidak ada sekat pada ruang utama gubuk. Sulastri bersama suami dan 4 anaknya makan, minum, tidur, serta bercengkraman di ruang berukuran 2 kali 3 meter, di mana cahaya matahari jelas terpancar dari sela-sela daun dinding dan atap, begitu juga bila mana terjadi hujan. Cerita diusir dari kontrakan pernah Sulastri dan keluarga alami karena tidak mampu membayar, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri, membangun rumah impian di tanah warisan keluarga walaupun sederhana. Daripada ngontrak kan bagus bikin di sini gitu, dengan modal 1 juta aja kemarin tuh bikin inilah dapatnya seadanya ini. Daripada kita ngontrak kan, bayar ngontrak pun duit itu tuh kan untuk bayar kontrak, bukan untuk rumah kita seorang. Kalau sini kan ada duit segitu bisa untuk kita seorang gitu, untuk makan gitu. Untuk suami kerja apa, Mbak? Cuman kuli supir ya, supir serap kawannya. Kalau kawannya nyuruh nyerap baru dia kerja. Pendapatan pun tidak seberapa kata orang, tapi jadilah kayak gitu dari ketimbang nganggur kan. Ya apalah, daripada ada keahlian kenapa tidak digunakan gitu. Saya pribadi udah berusaha semaksimal mungkin, udah ke kantor lurah ya kan untuk ngurus bedah rumah. Ternyata sampai sekarang dari kantor lurah itu belum ada tindakan sama sekali, dengan alasan mungkin dana untuk bedah rumahnya belum ada. Tapi untuk kemarin ya udah pernah dapat sih kita 2 kali. Dari kantor lurah itu kita dapat 1 karung beras. Udah pernah disurvei sama pegawai kantor lurah ke sini, tapi cuma sekali. Setelah itu tidak ada tindak lanjut. Sulastri berharap ada bantuan dari dermawan maupun pemerintah untuk membantu mendapatkan hunian yang lebih layak. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menerima vaksin jenis Sinovac. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetap di seputar iNews Kalimantan Barat. hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, Kalimantan Barat kembali mendapat suplai vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari pemerintah pusat. Kedatangan vaksin tersebut nantinya dialokasikan untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Pemerintah pusat akhirnya mengirimkan lagi suplai vaksin COVID-19 ke Kalimantan Barat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dosis kedua. Saat ini stok vaksin terutama di luar kota Pontianak masih mencukupi untuk vaksinasi dosis kedua, kecuali kota Pontianak. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, Kalimantan Barat menerima kiriman vaksin sebanyak 11.720 vial vaksin yang diterima kemarin per tanggal 31 Juli 2021 dan selanjutnya disimpan di gudang pendingin milik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sekarang ini di seluruh kabar untuk vaksin kedua saya rasa masih bisa berjalan terus kecuali Pontianak. Pontianak ini stok untuk Sinovac untuk vaksin kedua memang terbatas. Ya, sehingga jadwalnya ada molor lah langsung 2-3 hari itu nggak apa-apa. Asal jangan kecepatan. Kalau 28 hari misalnya dibuat dari 25 hari, itu mungkin salah ya. Tapi kalau misalnya 28 hari kita misalnya kalau 30 hari baru vaksin kedua itu nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu terlalu cepat jaraknya. Itu kan jarak minimal. Jadi sampai dengan hari ini ya, kemarin kita dapat tambahan suplai vaksin untuk Kalbar. Tanggal 30 sampai 31 Juli itu kita mendapatkan 11.720 vaksin ya. Sebenarnya ini masih kurang untuk vaksinasi kedua ya. Tetapi insya Allah dalam beberapa hari ini akan terus berdatangan vaksin ya. Nah, masyarakat yang harus divaksinasi kedua ya, itu harap bersabar ya. Kalau Anda ditentukan di situ misalnya tanggal 1 sudah harus vaksin, itu sebenarnya tanggal minimal ya. Tanggal minimal ya. Artinya sebelum tanggal itu Anda tidak boleh divaksin kedua. Tapi kalau setelah itu Anda boleh ya, dan itu ada toleransi 7 sampai 10 hari ya. Untuk proses vaksinasi dosis kedua, saat ini Kalimantan Barat agak tertinggal karena terlambatnya suplai vaksin. Namun dengan datangnya kiriman vaksin ini, keterlambatan tersebut akan dikejar dengan melaksanakan vaksinasi massal. Dari Pontianak, Barian Pasore melaporkan. Vaksinasi COVID-19 dosis kedua dilaksanakan di halaman Gor Sultan Syarif Abdurrahman ramai diserbu masyarakat pada Senin pagi. Adanya simpang siur informasi membuat sebagian masyarakat kecewa tak mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Gubernur Kalimantan Barat yang meninjau ke lokasi langsung memberikan penjelasan berkaitan dengan vaksinasi dosis kedua tersebut. Kegiatan vaksinasi tahap 2 yang dilaksanakan di halaman Gor SSA Pontianak ramai didatangi warga. Mereka terlihat mengantri untuk mendapatkan formulir data vaksinasi dosis kedua. Adanya informasi yang simpang siur membuat sebagian masyarakat tidak mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan membuat mereka kecewa. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, untuk lokasi vaksinasi baik pertama maupun kedua dilakukan di tempat yang sama, seperti di Gor SSA Pontianak ini. Masyarakat yang terdaftar adalah masyarakat yang mendapat vaksinasi pertama di tempat ini, sehingga bagi masyarakat yang mendapatkan vaksin di tempat lain tidak dilayani. Ini vaksin kedua yang diadakan oleh PKK sekitar 600-an ya, 600-an. Nah, tadi banyak yang juga mau vaksin kedua di sini. Nah, karena begini, vaksinnya terlambat datang dari Jakarta ya, sehingga jadwalnya juga harus menyesuaikan lagi. Saya minta sudah arahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, di mana orang vaksin pertama, maka di situ juga dia harus vaksin kedua. Jadi nggak repot. Di hotel. Hotel mana Pak? Hotel Gajah Mada. Hotel Gajah Mada. Bapak waktu itu vaksin pertama di Hotel Gajah Mada. Terus Pak, kok bisa sampai ke sini? Baca mana informasinya? Karena saya Jombang-Ambing ke Purnama, ke provinsi, ke sini. Jadi kami agak keberatan lah, keluar masuk nggak ada kepastian. Tadi informasi dari Pak Gub seperti apa Pak? Suruh tanggal 7 lagi, itu pun ngambang lagi. Kenapa Pak ngambang Pak? Ya ngambangnya tuh nggak ada kepastian, hanya bicara aja supaya kita nih lari.
Tapi informasinya memang disuruh datang ke Gaya tadi itu tanggal 7 ya. Itu udah pasti dilayani atau seperti apa? Kurang tahu lah Pak, sedangkan sini ya pasti tidak ada kepastian. Kalau kemarin tuh Pak dari batas vaksin pertama ke sekarang udah berapa lama? Hampir sebulan dah. Bulan dah ya. Waktu itu dijanjikan dari vaksin pertama ke suntikan kedua Saya tak tahu. Harusnya dibilang Anoknya ke Purnama nih. Apa tuh rujukannya ke Purnama? Bilang apa? Purnama bilang dia hanya pinjam link. Saya enggak, Bapak harus ke provinsi. Ke provinsi stok habis. Padahal masih ada. Nah, terus tahu-tahu dialihin ke sini. Dari Pontianak, Barlian Pasori iNews melaporkan. Jumlah bed occupancy rate atau BOR atau tempat tidur bagi perawatan pasien COVID-19 di Kalimantan Barat saat ini berada dalam posisi hijau. Namun, Kabupaten Landak pertanggal 2 Agustus 2021 masuk dalam zona merah. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Landak diminta segera mengkonversi atau menambah tempat tidur pasien mereka untuk perawatan pasien COVID-19. Kondisi BOR di Kalimantan Barat berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 56,70% dan masuk dalam posisi hijau. Namun ada satu kabupaten, yakni Kabupaten Landak, yang pertanggal 2 Agustus 2021, BOR-nya atau tempat tidur pasien COVID-19 masuk dalam zona merah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, dari data yang masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah BOR Kabupaten Landak mencapai 81,82%, sehingga masuk dalam zona merah. Untuk se-Kalimantan Barat, BOR kita itu 56,70%. Ini kita berada pada posisi hijau ya. Tapi ada kabupaten yang sudah di atas 80% ya. Dan ini posisinya merah ya. Nah, ini Kabupaten Landak. Kabupaten Landak ini BOR-nya 81,82%. Saya harapkan nanti Satgas di Kabupaten Landak segera menambah atau mengkonversi tempat tidur non-COVID menjadi tempat tidur COVID ya, agar kita dapat menekan jumlah BOR ya. Jadi masyarakat tidak kesusahan dalam mengakses layanan rumah sakit untuk COVID ya. Nah, kemudian juga dari hulunya terus dilakukan tracing dan penegakan protokol kesehatan. Lalu yang positif agar segera diberikan obat-obatan agar mereka tidak jatuh ke keadaan yang lebih berat sehingga membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Ini perlu perhatian khusus untuk Kabupaten Landak karena hari ini BOR-nya dalam laporan SIRS online itu sudah 81% tadi. Harrison menambahkan, untuk testing dan tracing, terutama di wilayah hulu di Kabupaten Landak, harus terus ditingkatkan. Satgas harus dapat memantau perkembangan COVID-19 di wilayahnya. Jika ada masyarakat yang sakit, segera diberikan pertolongan dan tidak menunggu gejala COVID menjadi berat. Dari Pontianak, Barlian Pasori iNews melaporkan. Sebanyak 150 tabung oksigen milik Rumah Sakit Agus Jam Ketapang yang dikirim dari Kota Pontianak tiba di Ketapang Minggu malam menggunakan kendaraan angkutan milik BPBD Ketapang. Tabung oksigen tersebut sebelumnya dibawa ke Kota Pontianak untuk diisi ulang karena alat pengisian oksigen rumah sakit sedang mengalami kerusakan. Inilah tabung oksigen yang dibawa oleh kendaraan angkut milik BPBD Ketapang milik Rumah Sakit Agus Jam yang kemarin dibawa ke Kota Pontianak untuk dilakukan pengisian ulang. Sebanyak 150 tabung oksigen ini tiba di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang pukul 18.20 Minggu malam untuk mencukupi kebutuhan para pasien COVID yang sedang ditangani oleh pihak rumah sakit. Kepala BPBD Ketapang mengatakan, proses pengiriman berjalan dengan lancar dan sempat menurunkan tabung ke beberapa puskesmas di kecamatan untuk kebutuhan pasien COVID. Kapan berangkat Bang? Jadi kita berangkat jam 5 sore hari Jumat, tiba di Pontianak jam 5 kita langsung ke penyedia jasa. Terus subuh tadi lebih kurang jam 5 kita langsung meluncur ke Ketapang karena informasi
yang kami peroleh bahwa ketersediaan oksigen sangat-sangat sudah memprihatinkan. Oke, untuk pengiriman sendiri ada berapa banyak nih Pak ini bawa Pak? Kita untuk kapasitas yang seperti saudara lihat ini itu ada 150 tabung. Juga ada beberapa puskesmas yang juga kita supply. Jadi bukan hanya untuk Agus Jam lebih kurang ada 100. Sisanya dibagi ke puskesmas yang tabung yang kita bawa. Tergantung pasiennya. Kalau tadi bagi pasien yang udah pakai ventilator itu cukup banyak membutuhkan tabung oksigen. Lagi sekitar bisa 100-an per hari Pak ya? Ya, kalau yang memang lagi banyak-banyaknya pasien. Oke, Pak, apakah beberapa hari ke depan bakal ada permintaan lagi nih Pak dari Agus Jam? Tentu, ini kan tabung kami kirim, dan nanti besok mungkin ada menyusul lagi. Tabung kami yang kosong akan segera kami kirim nanti ke Pontianak. Sembari pabrik oksigen kami lagi dibetulkan yang rusak kemarin. Pihak rumah sakit berharap agar tak ada kepanikan di tengah masyarakat karena pihak rumah sakit akan terus mengusahakan pengadaan oksigen dan akan menerima bantuan dari pihak manapun yang akan menyewakan kepada mereka. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini di pinggir jalan di Kota Pontianak dipenuhi dengan pedagang buah-buahan lokal. Namun demikian, kondisi pandemi COVID-19 saat ini membuat omset petani langsat menurun hingga 50%. Kini petani langsat hanya bisa menyediakan 200 hingga 500 kg per hari untuk para pedagang. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, para petani langsat bisa menyediakan buah langsatnya hingga 1 ton per hari. Inilah aktivitas panen para petani langsat yang ada di Desa Punggur, Kabupaten Kuburaya. Aktivitas ini dilakukan setiap harinya oleh para petani sebelum menjual hasil panen buah langsat kepada pedagang-pedagang yang datang dari berbagai wilayah, baik dari Pontianak maupun dari Kabupaten Kuburaya. Meskipun tetap bisa menjual buah langsat setiap harinya, ada cerita sedih yang dirasakan Amran, salah seorang petani buah langsat yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari kebun langsat miliknya. Pada musim langsat yang bertepatan dengan diberlakukannya PPKM darurat dan PPKM level 4 di Kota Pontianak, Amran mengaku omsetnya jauh menurun. Bang, pembeli. Nah, kemudian ya yang seperti kami yang petani ini ya kurang lancar lah jual. Biasanya bisa nurunkan 1 ton satu hari, ya sekarang main 200 kilo, 300 kilo, paling banyak 500 kilo. Ini kuat lah pengaruhnya. Kendati terjadi penurunan omset, Amran mengaku tetap merawat pohon-pohon langsatnya dengan mengairi air di kebunnya dengan mesin pompa agar buah yang dihasilkan tidak pecah dan rasanya tetap manis. Namun biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih besar. Saat ini baru 30% buah langsat yang dipanen. Amran pun khawatir jika hal ini terus berlanjut dan keseluruhan buahnya matang, maka buah langsatnya tidak laku dan akhirnya busuk di pohon. Selain langsat, Amran juga menanam buah rambutan dan durian. Namun kedua buah ini sama sulitnya untuk dijual ke pedagang. Petani menduga karena menurutnya daya beli masyarakat. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap gunakan masker dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.